Kita siapkan 2 buah baterai bekas. Kemudian kedua bagian ujung kepalanya kita potong. Kita bisa gunakan gergaji besi atau kikir, tapi di sini saya gunakan kikir saja. Untuk pemotongannya, yang dipotong bagian cangkangnya saja. Setelah ini sudah terpotong, kemudian kita copot-copot saja. Jika sudah seperti ini, bulatan aluminium bagian dalamnya kan dibungkus plastik nih bang. Kita buka saja. Setelah plastik pembungkus sudah dicopot, kita masukkan lagi ke dalam cangkangnya. Kemudian siapkan benang kaput dan juga lem power glue. Lalu kita ikat cangkangnya. Ini akan kita buat untuk silinder piston dan ini akan kita buat untuk silinder katup. Untuk silinder katup kita akan buat 3 lubang. Caranya, bayangkan ini adalah bulatan silinder. Nah, kita akan lubangi di 3 titik. Titik pertama kita lubangi di bagian kanan, dan yang duanya buat masing-masing di 60 derajat dari lubang kanan. Untuk alat melubanginya saya gunakan kikir bulat. Kemudian untuk bulatan aluminium yang akan kita buat katupnya, kita buat 4 lubang. Kuncinya gini, silinder 3 lubang, katup 4 lubang. Cara melubanginya perhatikan baik-baik. Kita hanya butuh 1 buah paku, yang mana bagian buntutnya sudah kita tajamkan menggunakan kikir. Tahap pertama, masukkan si bulatan aluminiumnya ke dalam silinder. Kemudian kita tandai sebagaimana lubang pada bagian kanan silinder. Kita lubanginya di luar silinder ya. Tahap kedua, masukkan lagi si bulatan aluminium pada silindernya, lalu paskan sebagaimana lubang yang di kanan tadi. Setelah sudah pas, kemudian kita putar bulatan aluminiumnya sampai lubang yang kita korek pakai paku tadi tidak terlihat. Kita tandai lagi dan buatkan lubang lagi. Di lubang inilah salah satu penentu bisa berputarnya mesin. Nah, ini kan seolah ada sekat atau jarak antara kedua lubangnya. Nah, di bagian sekat ini usahakan harus benar-benar dijaga. Dalam artian jangan sampai kentut atau menonjol. Karena jarak kedua lubang dan sekat ini akan menjadi salah satu penentu bisa berputarnya mesin. Tahap ketiga, kita buat lagi lubang. Caranya, masukkan kembali bulatan aluminiumnya ke dalam silinder. Kemudian paskan lubang. Biar lebih paham gini aja lah. Ini kan lubang atas dan ini lubang bawah. Kuncinya gitu aja lah. Nah, lubang atas ini paskan sebagaimana lubang pada silinder yang ada di bagian kanan tadi. Jika sudah pas, kemudian putar ke bawah, lalu tandai di lubang yang ini. Buatkan lubang lagi. Ini sudah 3 lubang ya, berarti tinggal 1 lubang lagi. Tahap keempat, lubang yang bawahnya paskan lagi sebagaimana lubang pada silinder yang ada di bagian kanan juga. Jika sudah pas, kemudian putar ke atas, lalu tandai di lubang yang ini. Buatkan lubang lagi. Setelah 4 lubang sudah dibuat, kita butuh kawat atau tusukan kecil untuk mengkorek atau membuat jalur antara lubang ke lubang lain. Gambaran sederhananya gini. Selesai membuat 3 lubang pada silinder dan 4 lubang pada katup, kita beralih ke bagian silinder piston.
Untuk silinder piston kita butuh kayu bulat, yang mana ini akan kita pasang di ujung silindernya. Caranya, salah satu ujung kayu kita buat seperti kepala paku yang nantinya akan berfungsi mengait pada pinggiran bulatan kaleng. Dan ujung kayu satunya lagi kita buat seperti ini. Dan ini berfungsi menyakup pada bulatan silinder katup. Kemudian kita lubangi di tengah kayu tersebut. Lalu kita lemkan. Nah, untuk ujung kayu ini kita tempelkan pada silinder katup, yang mana antara lubang kayu dengan lubang silinder bagian kanan harus pas. Lanjut ke bagian piston. Siapkan batang kayu untuk batang pistonnya, dan salah satu ujung kayu kita buat lubang sebagaimana besarnya bulatan batang hitam ini. Fungsinya nanti batang hitam ini akan dimasukkan pada lubang kayunya, dan untuk ujung satunya lagi kita buat lubang sebesar kawat saja. Kita beralih ke katup. Untuk katup ini kita butuh 2 potongan kawat dan 2 potongan kayu yang sudah dilubangi di bagian atas pinggirnya. Untuk 1 potongan kawat kita tanam di pinggir batang hitamnya, dan untuk 1 batang kawat lagi kita tusukkan di bagian sini. Kita buat roda gila dan juga kawat poros engkol. Di sini saya akan menggunakan lager atau bearing. Nah, disinilah settingan penentu bisa berputarnya mesin. Perhatikan baik-baik. Kawat engkol ini gulir sehingga menghadap ke atas, atau lebih bagus agak miring ke kiri sedikit. Kemudian 2 lubang katup yang di kanan tadi usahakan pas sejajar dengan lubang silindernya. Jika engkolnya di atas, maka lubang harus sejajar di atas. Jika engkolnya di bawah, maka lubang harus sejajar di bawah. Nah, untuk lubang atas pada silinder katupnya kita pasangi selang. Setelah saya coba dan terus uji yang kesekian kalinya, ternyata baterai tidak terlalu efisien untuk mesin jenis ini. Pengujian pertama gagal, pengujian kedua juga gagal, dan pengujian ketiga pun gagal. Jadi bisa diambil kesimpulan baterai tidak cocok untuk jenis yang ini. Penyebabnya terlalu banyak kebocoran, baik pada piston maupun pada katup. Mungkin lebih bagus menggunakan bahan lain yang memang tidak berpotensi bocor berlebihan ya. Kesimpulan pada video tutorial ini adalah tutorial langkah-langkah membuat mesin uap tipe 12. Jadi seperti itulah langkah dan caranya, tetapi tidak untuk bahan baterainya. Kita bisa aplikasikan ke bahan lain ya. Sebenarnya ini sudah pas bang, hanya saja yang disayangkan adalah kebocoran berlebih. Jadinya ya mau gimana lagi. Meskipun ini gagal dalam bahan, tetap saya tayangkan karena cara dan langkahnya tuh seperti itu ya.